tidur dengan daging manusia itu hangat. Di dalamnya itu bukan mayat, daging manusia. Kita tidur itu dengan daging manusia. Entah berapa orang yang di dalam kantong itu nggak tahu. Dari cerita masyarakat. Jadi di sini gue akan membahas tentang Sukhoi Superjet 100 yang jatuh pada tahun 2012. Tapi tenang, gue kagak sendirian, jadi ikutin terus. Nama bapak? Nama saya panggil aja Jejen. Jejen, Pak Jejen. Nama saya Camu. Oh, Camu. Jadi sebagai apa waktu Pak Sukhoi? Waktu Pak Sukhoi kebetulan saya sekarang menjabat sebagai wakil ketua volunteer. Wakil ketua volunteer Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Waktu itu ketuanya Kang Ahyar. Kita ada anggota 27 orang. Waktu ngesar itu ya ketemulah dengan kawan-kawan anggota semua, anggota volunteer, kita gabung di sana. Akhirnya kita pecah ya, dipecah menjadi 3 grupnya. Volunteer jadi 3 grup ya, jadi 3 grup. Kebetulan saya sama dia satu grup. Sama saya, Camung, Ucup, Babinnya. Hari tua. Dadeng, nah, kita dipisah tuh 5 orang berangkat kesar ke atas, langsung kesar kita ke titik ketemu ke koordinat berapa 29 atau berapa ya? 29. Nah, yang kita tujuan tuh koordinat 29. Kita berangkat pagi. Sampai di atas ada kabar ya, namanya konteks itu ada kabar, bahkan ditarik mundur pasukan semua yang dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, tim SAR semua ditarik mundur. Dari TNI Polri juga tarik mundur, bahkan ada kabar di sana, bahkan pesawat Sukhoi SJ-100 itu sudah ditemukan di Balai Embrio Puncak Salak 2 ya. Nah, kita tarik mundur, kita menuju ke sana semua. Tadinya saya juga tidak mau ke sana, udah capek kan, mau nonton aja ke sana bareng-bareng ya, Mung ya, sama Pak Camung juga. Nonton aja ke sana, nonton. Pas sampai di sana ternyata belum ditemukan. Ya kita akhirnya terpanggil lagi, kita semua. Kita cuma 7 orang waktu pertama ya. Satu Landover ya, Mung ya. Landover SAR. Nah, ketemu lah, nggak boleh masuk Pak. Ketemu dengan ini, nggak boleh masuk. Ketemu dengan ini, nggak boleh masuk. Pak masuk, nggak diizinin saya naik. Daun itu nggak kenal semua kita, nggak kenal. Ada yang 7 orang, ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Udah kita bikin grup aja. Nah, daftar lagi, tidak diizinkan lagi untuk naik kita Mung ya. Tidak diizinkan lagi untuk naik ke sana. Akhirnya, ya mungkin kawan-kawan yang lain kayak Ucup segala macam udah gabung dengan kenalan dengan ini. Nah, beliau selanjutnya saya kan berangkat duluan. Saya berangkat duluan Mung ya. Udah saya berangkat duluan. Nah, di situ mungkin dialah yang berbicara segala macam dengan yang lainnya, dibentuk sampai di atas. Pas di proyek sapi ya di atas ya. Pas di proyek sapi di situ terkumpullah kita 37 orang. Nama pun itu kita hanya kenal aja yang teman-teman kita aja yang 6 orang kalau nggak salah ya. 6 orang teman kita, yang lain nggak kenal. Akhirnya kita gabung semua, kita bikin tim aja di sini. Tim 37 Cidahu. Oke, setuju, bikin 3 tim. Nah, kebetulan kawan kita Yulianto tidak kuat cuma sampai di Salak berapa? Salak 4. Kembali lagi karena dia nggak kuat. Nah, setelah di situ sampai jam 6 berangkatnya. Jam 6 apa jam 7 sih? Jam 6 maghrib kita berangkat dari Balai Embrio sampai ke Puncak Salak 4 itu jam 11 malam ya. Jam 11 malam. Nah, di situ nggak ada yang tahu jalan semua, yang 36 orang ini. Ya namanya kita di atas gunung ya, jangan sampai teman-teman kita ciut. Siapa yang tahu jalan? Saya juga tahu. Apaan lu nggak tahu semua? Saya juga tahu ini tembusnya di sana. Kita tuh nggak niat mau ngesar, sebenarnya nggak niat mau ngesar, cuma mau balik aja lewat situ ya, mau balik gitu. Nah, setelah itu jam 11 malam istirahat, tinggal ngomongnya berapa? 4 apa 6 ya? 6. Ada kita mie instan 6 kalau nggak salah 6. Ini aja dimakan 36 orang. 6 bungkus Dibagi 36 orang makan sama-sama. Sesuap Cuma pakai apa? Pakai ranting. Itu jam 4 subuh kita udah siap-siap itu dari istirahat gitu kan. Jam 4 subuh udah siap-siap berangkat lagi buat perjalanan. Nah, akhirnya terus
lanjut kan, lanjut sampai puncak. Dari puncak 4 itu udah kelihatan bahwa ada tebing. Itu Sukhoi-nya udah kelihatan pecahan-pecahannya. Tebingnya Jadi pintunya bekas tabrakannya dia, serpihan dia. Posisinya begini nih ke sana. Nah otomatis kita nyusurin lagi kan, naik lagi sampai ke puncak 3. Dari puncak 3 itu depan-depanan, berhadapan. Cuman ya Masih jauh lah. jauh ya posisinya. Itu kenanya pakai kamera yang panjang itu. Pakai Kan soalnya kan yang apa? Yang dari Tran itu orang-orang ikut kan, Tran TV. sama dia di ini. Wah katanya iya benar itu katanya. Ayo kita berangkat. Berangkat. Pas gitu lanjut lagi. Nah, dari puncak 3 itu ke puncak 1. Nah, ini mau puncak 1. Ya udahlah kita niat balik aja lah, percuma di sebelah sana kan, Iya, nggak iya. bakalan Kita pulang aja lah. gitu kan. Iya. Pulang aja. Pas naik ke puncak 1 Jam dan 9. ternyata dari situ Jam jalannya. 9 ya. Jam 9 siang ya. Jam 9 siang itu Hari nyampe Jumat. puncak 1. Pas dari puncak 1-nya itu ya Pada pas ngumpul. puncaknya aja pas turun, Pada ngumpul orang. ngumpul di situ. Belum ada yang turun tuh karena kekurangan tali ya. Belum ada yang turun, kebetulan tim kita itu Bawa tali. bawa tali. Saya pasang tali, bahkan sempat saya ini juga marahin tentara gitu kan, masang tali seenaknya aja gitu kan, nggak safety lah gitu. Makanya saya di ikat langsung tuh saya turun Turun ke duluan rappling. ya. Itu turunnya aja sampai 500 meteran ke bawahnya itu 500 meteran dah. Jadi 100 meter sambung lagi, tali itu 100 meter sambung lagi gitu. Nah yang turun itu kebetulan dia nggak turun di atas, dia stay di atas, saya turun. Anak muda semua yang turun. Sama yang bulan apa bintang Sabit merah. bulan sabit merah, Orang PKS, nah, orang PKS. Bapala UI. Nah itu turun saya tuh, Ustaz, turun. Pas nyampe sana itu belum ada orang di TKP itu. Kebetulan videonya masih ada di saya. Masih ada. Nah, ke TKP langsung turun. Nah itu kan sadel ya. Antara tebing puncak 1 sama puncak 2. Nah, Di tebingnya gini kan. Nah jalannya itu kecil. Nah kita ke TKP itu ini lagi, rappling lagi sedikit. masih jurang lagi. 50 meter barulah nyampe ke situ. Nah di situ ya saya juga sebenarnya udah sering bawa yang itu nyari-nyari Ngambil yang meninggal di hutan tuh, maaf. saya sampai nangis di situ kan ngelihat ya nggak ada yang utuh, Daging berserakan. daging berserakan, terus usus di saya jadi ngeri juga nih Iya, sekarang ini ya. Pas gitu saya sama Ucup ikut ngumpulin pakai sarung tangan persiapan gitu kan, takutnya ada bakteri gitu. Sarung tangan dikumpulin semua, saya nyari identitas di semak-semak, mencari identitas di semak-semak, dapat paha segini. Nah kebetulan fotonya juga masih ada. Terus yang paling gede itu saya dapat tiga kantong mayat itu campur Itu bukan hanya satu orang. bukan satu Daging- orang. daging banyak Jadi orang lah. kalau yang biasa di gunung meninggal itu kan satu ini ya, Iya, satu panjang badan. itu enggak, cuman Ya gempal mungkin gitu doang. entah gitu 20 kan. orang, entah 10 orang Makanya dalam kumpulin satu. aja masukin ke situ, ada paha, ada usus, jantung, semuanya deh organ-organ tubuh. Nah kebetulan saya juga pertama datang ke situ, saya tuh ngeri ngelihatnya gitu kan. Makanya mindset saya udah dialihkan aja bahwa ini bukan daging orang gitu, daging hewan lah gitu. Anggap lagi kurban gitu kan. Iya, iya. Iya, soalnya kan kalau Iya, iya. diiniin mindset Betul. bisa ini juga kan. Mindset saya. Nah, itu udah kumpulin aja. Dan dari situ dari makan mie yang subuh itu saya nggak makan, nggak minum. Enak ya. Kalau enak enggak, Oh, enggak. soalnya Karena kita nggak ada makanan. Oh, Soalnya apa? Daging manusia itu nggak bau amis, bahkan bau Daging sate. bakar, bau daging iya? bakar, bau Iya, daging bakar. soalnya kan kebakar. oh Gua udah iya dibakar. betul. Itu juga apa? Asapnya masih Dan ngeblur. masih kelihatan. Begitu. Saya tuh haus
ya ditahan lah. Akhirnya di bawah istirahat sebentar, cari daun-daunan untuk menghilangkan haus sudah agak sama lapar, nyeri daun-daunan dulu, makan, udah itu ini lagi dapat 3 kantong. Nah, yang 2 kantong udah naik ke atas. Sampai jam 5 Nah, sore. dia yang kebetulan di atas, yang ininya kantong yang pertama, yang kedua gitu. Nah, yang terakhir itu kantong ketiga saya langsung naik sekitar jam 4 sore. Jam 4 Iya. sore. Udah nggak ada ini aja, tenaga udah habis. Naik saya mau Ucup ke atas. Kalau udah nggak ada. Gantian akhirnya kan, gantian sama yang lain. Nah dari situ helikopter yang dari Basarnas ngasih snack berupa makanan, nasi sama telur. Nasi bungkus. Pertama nasi bungkus. Nah kalau pesawat itu kan pesawat apa Basarnas itu nggak bisa diem dia, bukan Puma kan, Iya. langsung gini kan dilemparin ya hancur lah. Iya. Makanannya hancur kan, Hancur. letakkan di bawah juga bekas-bekas ini mayat gitu kan, itu serpihan itu susah nggak kemakan. Akhirnya saya langsung dari situ turun dari situ Ngambil perbekalan. ngambil perbekalan. Nah kebetulan itu dari situ datang perbekalan dari Puma. Dia di Puma itu kan posisi pesawatnya diam ya, langsung dijatuhin itu makanan kaleng yang dari Nasi marinir kaleng. itu. Nasi kaleng. Nah pas gitu kan saya lapar nih kan. Iya. Akhirnya yang kalau makanan itu langsung dimakan bisa direbus dulu atau dibakar dulu kan biar lebih enak lagi. Pas dibuka ya Sama dagingnya. nggak makan akhirnya. Sama kan dalamnya Soalnya kan dagingnya. kebetulan itu dagingnya daging sapi di dalam itu kan agak merah-merah gitu ya sama sama yang di bawah sampai Kebayang. nggak jadi. Sampai nggak jadi. Nggak jadi makan. Makanya kita makan itu kayak biskuit sama apa biskuit di Basarnas itu kan. Biskuit Makanan Basarnas. yang itu biskuit, Biskuit Basarnas. itu aja yang dimakan. Nah sambil pulang juga itu sambil ngambil sana sini gitu Iya, kan, iya. daun-daunan gitu. Nah itu hari ke-1, hari kedua itu wisata. Nah hari ketiga kita turun kan. Hari ketiga kita turun karena kita udah lelah, pakaiannya udah bau kayak apa. Iya. Namanya kita semua perbekalan udah habis, udah lelah kita turun. Nah kita ganti dengan kawan-kawan yang lain. Kita istirahat di rumah lah. Nah setelah itu kita nggak tahu lagi kejadian di atas kayak apa. Nah 2 hari kemudian kita naik lagi. Kita naik lagi kan gantian juga dengan tim yang lain. Tim yang lain turun, kita naik. Gantian kita terus gitu selama kurang lebih 1 bulan ya. Bahkan saya sampai sempat waktu dari balai embrio itu sempat makan gedebong pisang, daun-daun karena kita lapar. Teman saya mah sampai ininya sakit. Tidak deng. Saya tipu dia kan orangnya dia tuh jarang ke gunung, tapi saya suka ke gunung tapi suka bawa makanan. Kalau saya kan nggak pernah. Apa aja nemunya di gunung dia saya tipu makan tuh, saya bilang gedebong pisang dimakan. Kalau orang kan diambil airnya doang, kalau dia dimakan sama dalaman-dalamannya kan sesakiannya. Saya kerja itu dadeng tuh. Tidak ada yang lebih komplit foto-foto segala macam itu. Nah di sana kemudian pas itu hari ketiga saya turun, di hari keempat kelima saya di rumah. Nah hari keenam naik lagi sudah ramai, udah banyak nah, dipimpin waktu itu sama Kapten Sanusi ya, orang Kapten Sanusi dari Kodim 0607 Sukabumi. Nah yang mimpin operasi itu semuanya dari Bapak RM Putranto dan Rem Bogor. Itu masih kolonel, sekarang dia udah bintang 1 sekarang. Beliau dipimpin oleh itulah, semua operasional itu dipimpin oleh Kapten Sanusi di atas itu. Semua dia yang mimpin. Segala macamnya itu dia yang mimpin, dari segi apa ya, segi pengaturan dan sebagainya dia yang mimpin. Kalau udah 3, 4, 5 hari sampai ke 6 hari udah subur, makanan tuh udah gak kemakan. Makanan gak kemakan, rokok juga ya, kita yang namanya tim SAR itu nggak semuanya ngesar, tapi yang bagian makanan gua yang bolak-balik ngirim makanan segala macam itu udah subur lah kita makanan. Mana musim hujan ini tidur aja kan, musim hujan dinginnya banget, udah di puncak Gunung Salak udah dingin. Di sini kantong mayat saya dingin, saya tidur di tengah aja tuh sama jamu. Mau tidur sini enak banget, tidur dengan daging manusia tuh anget. Itu udah nggak dianggap daging manusia, ini dianggap aja temen gitu sebelah. Ya dibungkus inilah saya bilang anget itu, panasnya paling panas kali ya. Anget itu tidur dengan kantong mayat itu. Di dalamnya itu bukan mayat, daging manusia. Kita tidur itu dengan daging manusia. Entah berapa orang yang di dalam kantong itu nggak tahu. Tapi berarti yang nemuin pertama itu
Bapak ini? Ya dia yang turun pertama. Yang nemuin pertama itu tetap aja Basarnas ya. Yang nemuin pertama tetap Basarnas. Cuman yang belum ada yang turun, yang kita yang turun pertama itu tim kita yang turun pertama. Jadi yang nemu mas siapa, tapi yang turun yang turun tim kita. Pesawat Basarnas. Jadi Udah udah nemuin. di situ, udah nemuin titik koordinatnya di situ. Iya. Nah, kita yang ini turun. Yang nemuin Pokoknya tetap turun pertama itu. turun yang pertama tim kita. Tim 37 kita yang turun pertama itu. Turun pertama ngambilin Tetap itu daging segala orang-orang macam. lokal juga yang Bahkan belum ada kantong mayat satupun juga, masih ada kantong mayat yang punya Taman Nasional ya. TNI yang tulisan TNGHS, nah, kantong mayat itu kantong mayat pertama itu. Itu pun bawa ya. Anak-anak volunteer dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak bawa kantong mayat, kita isi. Kita cuma bawa kantong mayat 3. Bukan, sebelumnya di bawah masih banyak daging-daging masih di kantong-kantong plastik kita yang belum dapatkan karena kantong mayat kita kehabisan. Nah setelah itu baru dikirim lah kantong mayat oleh Basarnas, dari TNI, dari Polri banyak lah, dari PMI juga ada gitu kan semua waktu itu. Nah kita di situ kurang lebih sekitar di hari kedua, ketiga, di hari ke-6 sampai ke-5 bahkan sampai 15 hari di sana itu sekitar 400 orang kita kumpul di atas. Dari berbagai elemen lah kita semua bahasa. Jadi tim SAR kita tim SAR gabungan lah intinya. Tim SAR gabungan. 9 Mei 2012. Iya 9 Mei. 9 Mei 2012. Tapi kan banyak ya Pak, kayak yang suka nyambung-nyambungin mistisnya gitu. Nah, Gimana tuh menurut itu Bapak? sih kalau menurut saya sih selama ini ya mungkin karena saya mikir gini, saya udah alhamdulillah masih bisa nolong orang, kan. Masih bisa nolong orang. Kalau saya nggak mungkin siapa apa ada yang nolong apa enggak kalau saya seperti ini. Saya udah bangga bisa nolong orang gitu ya. Saya selama di sana 6 hari 6 malam nggak ada apa-apa. Ya, nggak pernah ada mistis, ada mistis. Selama pencarian nggak pernah ada mistis. Suara pun tidak kedengaran, kalau malu hanya kedengaran teriakan-teriakan yang besar aja. Mungkin saking ramainya yang besar atau gimana. Ya setelah kesini sih banyak lah cerita-cerita ya. Kayak dia kan udah sering lagi bolak-balik ke Puncak Salak lagi, bahkan sampai bikin prasasti. Iya, itu prasasti yang barusan ya. Bikin prasasti segala macam. Nah itu katanya sih ya, kalau pendaki-pendaki cerita tuh ada yang nangis, ada yang minta tolong, ada yang segala macam katanya gitu. Oke itu. Tapi saya nggak pernah menemukan, alhamdulillah kalau saya nggak pernah menemukan yang kayak gitulah. Jadi masing-masing aja lah ya. Nggak pernah menemukan kayak gitu. Emang kan keluarga telahnya Gunung Salak itu paling mistis ya, Iya. paling Mistis. Tapi ya menurut saya sih ya biasa-biasa. Biasa aja. Gunung lain. Karena Tahu kita yang lain. tergantung niat. Yang penting kita naik gunung, jangan kita punya saya pengen menaklukkan Gunung Salak itu jangan. Saya pengen menaklukkan gunung ini jangan. Namanya alam tidak bisa ditaklukkan. Betul. Kita lihat berangkat. Saya mau naik ke puncak gunung, saya mau jarah ke Gunung Salak. Insya Allah akan sampai. Ke gunung manapun kita bilangnya mau jarah aja, mau ziarah gitu. Kita mau jarah silaturahim ke gunung ini. Seperti itu aja. Itu insya Allah akan nyampe dan kita akan selamat. Tidak mungkin kalau dibilang tidak ada rasa capek sih bohong. Iya. Ya. Cuman biasanya Seger aja badan kita kalau naik gunung seperti itu. capek udah nyampe. Kebanyakan pendaki-pendaki itu jarang yang nyampe ke puncak maniknya, jarang. Dia nyampenya hanya ke puncak bayangan. Wah ini puncak Salak, padahal bukan. Puncak Salaknya satu lagi. Iya, puncak manik. Puncak maniknya itu. Black box-nya itu ditemukan. Nah waktu itu memang saya kan nggak tahu yang namanya black box kayak kilometer listrik, persis itu. Kayak gini. Saya bilang ya, dari sini saya bilang ke tentara atau anak Kopassus, dia pangkatnya kalau nggak salah tuh Praka apa Prada ya, masih merah 3 di sini. Apaan? Ini Pak yang kita cari katanya. Dibawalah sama dia, orang Kopassus itu yang menemukan sama saya. Udah, dia yang menemukan gitu kan. Siapa yang menemukan? Nih orang yang menemukan, temen sama saya gitu kan. Yang menemukan itu kebetulan orang Kopassus dari Cijantung yang menemukan itu. Praka siapa lupa lagi ya teman, udah lama soalnya. Nah itu dekat sekali dengan saya itu, turun bareng saya kan tiga kali naik ke atas, 3 kali naik. Nah terakhir itu ya itulah pencarian setelah ditemukan black box itu kan, yang black apa kotak hitam itu kan. Iya. Setelah ditemukan itu baru ditutup, nggak ada pencarian yang dinyatakan selesai gitu kan. Padahal di bawah itu masih banyak ya, dinyatakan selesai di bawah itu masih banyak tulang belulang lah. Yang nggak ke ini, yang nggak ke. Karena setelah ditemukan yang dicari telah ditemukan, ya mungkin dinyatakan selesai pencarian gitu kan.
dengan alasan ditunda dulu lah segala macam gitu kan karena cuaca gitu kan. Nah setelah sebulan kemudian ada laporan lagi dari warga sampai ke Korem Bogor, laporan katanya saya menemukan daging di atas. Disar lagi setelah sebulan setengah apa setelah 2 bulan ya? 2 bulanan. Setelah 2 bulanan kita sar lagi ke atas, ternyata memang betul itu masih banyak tulang belulang, diambil lagi, dapat 3 kantong mayat. Terakhir itu yang terakhir itu setelah sebulan dinyatakan selesai pencarian. Nah, sebulan kemudian kita ada kabar dari warga masih banyak daging, kita sar lagi ke atas, kita ambil lagi, dapat 3 kantong mayat. Itu yang terakhir. Bahkan saya sampai dipoto sama Pak Danrem tuh, masih ada fotonya sama Pak Danrem tuh. Pak Danrem Bogor, Pak R.M. Putranto. Soalnya kan kalau apa Kita naik dari Cimalati, temu kita terakhir. dari tebingnya begini juga kan di Black box itu memang udah ditemukan itu. masih ada. Soalnya susah dijangkau. Setelah ditemukan oleh Kopassus, black box itu ditemukan oleh anggota TNI dari Satuan Kopassus. Itu entah diserahkan kemana, saya tidak tahu, untuk kesananya mungkin ke Basarnas, mungkin ke PT penerbangan sana atau kemana juga tahu. Itu udah urusan mereka lah, bukan beliau. Yang penting kita mah niatnya ibadah, kita niat ibadah, kita niatnya segitu aja. Karena kita tidak perlu kayak gituan, buat apaan? Kalau kita niat curang di sana ya mungkin kita emas juga udah bawa banyak lah. Nemu Uang, kalung, emas nemu aja cincin, dibawa. uang aja Iya, uang. iya. Uang aja di dompet ini $40 aja, bayangin berapa? Iya betul. Udah ketahuan, tamu uang kitanya 700.000, di dalamnya ada dompet. Di kantong Jaswa ada dompet, saya lihat uang 700.000 uang kita rupiah, ada $40 dolar Amerikanya, ada KTP-nya, ada kartu nama, segala macam di situ lengkap. Identitas dia namanya Korban Suami, saya masukkan jadi satu. Setelah Berarti totalnya 2 bulanan tuh ya? Total 2 bulanan lah. Kita 2 bulanan itu ternyata sana sudah resmi ditutup. Tapi kita tetap enggak. Tapi tetap kita ke atas. Dengan alasan apalah kita ke atas lah, mendaki lah segala macam, kontrol hutan lah. Sampai dia tebang itu di puncak Gunung Salak, itu tebang. Dari angkatan udara yang menebang dari angkatan udara sampai Cipuan. Ditebang pakai senso, kan bikin lapangan heli. Oh iya. Ya, di atas nggak bisa turun sebenarnya Di atas. Jadi kita narik kantong mayat ini bukan dipikul, bukan diikat, ditarik dari pesawat ke atas. Dalam 1 hari itu dia pesawat itu ngambilnya sekali jam 8. Jam 8 lewat ke sana udah ketutup kabut. Ketemu nggak berani. Oh iya. Ketutup Nggak kabut. berani. Cuma sehari sekali aja helikopter tuh. Ngambil sambil nganter makanan, pulangnya dia ngambil itu kantong. Berarti kan sekali dia ngambil mayat yang ada di puncaknya, yang di bawah kan belum Iya, belum benar. ditaekin. Nah, otomatis kita ini aja berseliweran dengan itu. Mayat. Ya, tidur aja udah dengan Tidur daging-daging lah. Ini akar pohon, soalnya kan tebing. Iya. Akar pohon begini, udah kayak apa? Itu mah udah tidur aja, udah di mana aja. Kita capek di situ, habis kita capek di situ, mau pohon nih, pohon enak nih, begini pohon ini tebing, ini pohon kesini. Kita duduk di pohon, udah gini tidur di pohon. Oh nggak ada tenda, nggak Nggak ada. nggak ada tenda, nggak ada apa. Kita nggak buat, kita jangankan bawa tenda, bawa makanan aja pun susah. Apalagi bawa tenda kita. Ya, Bener-bener diri aja. seada aja memang basah-basahan tidurnya itulah. Paling ponco aja. Paling Oh. ponco, kita ponco kalau kita pakai tuh pakai mantel lah, dibuat tenda sementara gitu kan. Di mana aja nyangkutnya, enggak kita nyari di sini enak, enggak. Capek di situ, di sini kantong mayat hasil kita nyari, kita capek istirahat, udah di situ sampai pagi. Sama kantong mayat Ya, lah tidur. alhamdulillahnya kita di sini berkecimpung di gunung terus, jadi akhirnya tahu gitu kan, Iya. tahu mesti bersikap gimana nih di gunung gitu kan, dalam keadaan saya begini, nggak ada logistik. Iya Gitu benar. kan. Nah itulah bekal kita itu kan, ilmu kita itu Jenis sekarang apa yang udah kita harus dipakai dimakan di gitu. gunung juga. Ini sebetulnya di gunung itu kan rumput pun bisa dimakan. Sebetulnya kalau di gunung kita asal jangan, kita duduk begini rapat, asal kita ngambilnya gini, jangan jalan, itu bisa dimakan. Apa aja yang di depan kita ambil rumput kayak kita makan, ya juga sama. Yang namanya wah ini mabuk segala macam nggak ada gitu kan. Mending kalau ada binatang-binatang, karena yang namanya di puncak binatang nggak ada. Oh iya, nggak Nggak ketemu tuh hidup. ya binatang-binatang.
hanya paling hanya sekedar kayak serangga kayak gitu ya, serangga juga kalau memang kita dapatnya banyak ya bisa dimakan juga. Sering bukan sekali 2 kali ini besar itu udah nggak kehitung kali lah. Tapi sempat nyasar tuh Pak? Kalau kita nggak, alhamdulillah nggak pernah. Insting aja. Insting aja kita. Nyampe Pakai aja. insting. Iya, sampai nggak pernah nyasar ya kalau di gunung. Kita pengen masuk dari sini, pengen keluar di sana, alhamdulillah keluar di sana gitu. Berarti itu totalnya itu sekitar 2 bulan, 2 bulan 3 bulan lah. 2 bulan. Soalnya 3 bulan itu sama mesin pesawatnya. 3 bulan itu pembersihan, serpihan serpihan itu pesawat di bawah juga. dibersihkan. Di bawah juga semua serpihannya habis diangkat. Kan pesawat kan ada. Nah kalau yang ngambil serpihan mah itu memang dibelah. kalau Belum. ngambil serpihan tuh emang itu mah istilahnya dari pemerintah apa dari mana kurang begitu tahu ya. Itu pun digaji dia. Kalau evakuasi serpihan pesawat nggak ikut. Nggak ikut saya. Yang penting mayat. Saya nggak ikut serpihan buat apa? Karena itu pun yang ngambil serpihan pesawat itu termasuknya kuli lah. Dia kuli dia digaji, dia dapat gaji harian, gaji harian. Buat apa gitu ngambil kayak gituan gitu kan? 2 bulan itu bersih semua, sebulannya ya ngambil serpihan pesawat. Dan jangka sebulan. Ya yang namanya dibilang bersih ya mungkin 1-2 masih banyak. Yang ketinggalan masih banyak. Ya karena masih banyak. Bayangin aja 45 orang korbannya. Korban 45 orang, dagingnya kayak begitu, kayak dipotong Iya, gitu iya. aja secara logika Iya. ya gitu. Nggak mungkin itu semuanya dapat. Iya benar. Pasti nyempil ya. Nyempil, Radiasi pasti kurang. kalau misalkan meledaknya di sini, otomatis yang nama pecahan daging itu udah nyebar Melempar. antara dari 100 meter aja udah 200 meter kan dari titik ini pesawat peledak sana 100 meter sana udah 200 meter kita 200 meter persegi kita cari hampir 2 hektar baru ketemu habis itu pun dibabat semua. Kalau idenya datar. Iya, benar. Curang begini susah. Udah jurang begini Kita tapi aja udah lagi begini bilang jurang gitu. lagi dia di bawah tuh bukan jurang begini nemu lagi bukit dan segala macam di bawah juga pasti banyak kali tuh yang orang Ciapus mungkin makan minumnya tuh daging air daging manusia. Pertama supaya jatuh itu ke kali Bogor itu Ciapus. Ya ke Ciapus kalinya situ. Bogor di situ. Kali yang gede itu kan Iya, ada. Ciapus itu. Itu ke situ. Ke situ larinya. Oh larinya ke situ ya? Larinya ke situ. Daging rembasan lu seenggaknya lah. Larinya ke situ. Kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak pada 12 Mei 2012 menjadi sebuah pilu dan menjadi pusat perhatian di media massa pada saat itu. Tangisan dari sanak saudara korban, lelah dan letih yang tak dirasa oleh para relawan, mencari dan terus mencari jasad korban, tapi siapa yang tahu ini semua akan terjadi. Manusia hanya bisa berencana tetapi Tuhanlah yang menghendaki. Namun waktu telah berlalu, tak seharusnya kita terus larut dalam duka dan kesedihan. Karena sejatinya kita pasti mendapat sesuatu untuk kita petik dari setiap pilu. Kami dari tim cerita masyarakat atau Cekat, turut berduka cita atas kejadian tersebut. Sampai jumpa di konten selanjutnya.